Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi, tema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran pertama. Sebelumnya, apa ada yang masih ingat apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi terjadi karena banyak faktor, bisa karena kemajuan teknologi internet, infrastruktur komunikasi dan transportasi, serta pertukaran pelajar dan lain-lain. Tanpa kita sadari, kita telah memanfaatkan jaringan informasi yang mengglobal melalui perangkat alat elektronik yang ada di sekitar kita, baik itu dari laptop, tablet, dan paling terdekat kita bisa menggunakan dari smartphone kita sendiri. Kita bisa mengakses jejaring informasi kita bisa terima. Nah, globalisasi juga sudah merambat ke seluruh penjuru dunia, sehingga juga mempengaruhi perekonomian bangsa, terutama di bidang ekspor impor. Ada dampak positif dan negatifnya dalam globalisasi. Nah, kalau positifnya kita bisa menjual produk-produk lokal ke luar macam negara, sehingga banyak orang-orang di luar negeri itu tertarik membeli produk-produk kita. Namun dampak negatifnya juga ada, pola hidup yang konsumtif dan budaya yang meniru kebarat-baratan. Tidak semua budaya yang masuk dari luar dapat kita tiru. Makanya kita harus bisa membedakan atau memilah-milah, sehingga kita terhindar dari narkoba, minum-minuman keras, pergaulan bebas yang memiliki dampak negatif, sehingga mereka akan merusak tubuh kalian sendiri serta akan merusak diri kalian sendiri dan lingkungan kalian. Tidak inginkan pastinya kalian mengalami hal-hal yang pasti merugikan untuk kalian sendiri. Karena itu penting sekali kalian untuk bisa memilah dan memilih atau menyaring segala informasi yang ada di internet atau di media-media sosial, sehingga kalian tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang nantinya akan merugikan ke diri kalian sendiri dan lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita dalam bertindak secara lokal dan apa makna dari pernyataan tersebut? Mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, sekarang kita buka bukunya bersama-sama. Dibuka bukunya halaman 88. Setelah kita merenungkan dan berdiskusi, sekarang dibuka halaman 89. Bacalah dalam hati cuplikan berita dari berbagai media berikut. Di sini ada teks dari berita yang berjudul "Yuk Cintai Buah Dalam Negeri". Kita baca bersama-sama ya. Indonesia terkenal dengan surga buahnya. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di negeri Nusantara ini. Sayangnya buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja buah yang datang dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Hal ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Selanjutnya kita baca teks berita lainnya. Dibuka halaman 90. Di sini ada dua teks berita. Yang pertama ada "Jangan lupakan pasar tradisional", dan teks yang kedua "Mari gunakan produksi dalam negeri". Kita baca teks pertama ya. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja di supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap
dan lebih nyaman untuk berbelanja dibanding dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa Indonesia dari zaman dahulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya? Dahulu, hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin sudah sebelum masa penjajahan di Indonesia, banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar atau pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tidak boleh dilupakan. Sekarang kita baca teks berita yang kedua. Mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri SDM kampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara sempat, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti yang sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun harus memanfaatkan secara optimal. Melalui gerakan ini, semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gerakan pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Nah, setelah kalian membaca 3 teks tersebut, tulislah pokok pikiran yang kalian temukan dalam teks tersebut. Setelah memahami pokok pikiran tersebut, tambahkan nilai-nilai yang tersirat dalam teks tersebut. Berikan contoh-contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari dan sebutkan juga hal-hal yang bisa kamu temukan terkait tema tersebut. Tulislah contoh sikap, pokok pikiran, apa yang kamu bisa lakukan, dan nilai-nilainya di buku tugas kalian masing-masing. Kerjakan, nanti ibu koreksi. Anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah, ibu akan memberikan PR untuk kalian. Buka halaman 92, kerjakan di buku tugas kalian masing-masing tentang hemat energi listrik di era global. Dan ayo renungkan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, lalu kumpulkan besok ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, apa ada yang tahu anak-anak? Kesimpulan pembelajaran hari ini: 1. Mengetahui dampak positif dan negatif globalisasi. 2. Bagaimana mencintai tanah air dengan memakai produk-produk dalam negeri. Ketiga, mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam teks berita tentang globalisasi yang di dalam bacaan, sehingga bisa menerapkan kehidupan sehari-hari. Keempat, dapat mengetahui keragaman aspek ruang, waktu, dan perubahan sosial di era globalisasi ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.